Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Kali ini di episode 37, Wanita Miskin Bertemu Presdir Tanpan. Hari pesta pernikahan mereka semakin dekat. Hari ini Andreas menyuruh supirnya untuk menjemput Bibi Mina dan juga Jayden untuk datang ke rumahnya agar Herlin dapat membuatkan baju khusus untuk mereka. Pagi-pagi sekali, Mina dan Jayden sudah sampai di kediaman Andreas dan Jenny. Mina membawa banyak kue dan masakan buatannya, sedangkan Jayden membawa tas berisi buku pelajarannya. Karena ia ada kelas hari ini, jadi setelah pengukuran baju, ia akan segera kembali ke kampusnya. Para pelayan yang telah bersiap dan menunggu segera berbaris rapi ketika Mina dan Jayden sampai. Mina dan Jayden begitu kaget setelah memasuki rumah Andreas karena begitu megah dan mewah, dan tentu saja taman bunga mawar di ruangan tengah ini yang menjadi daya tarik lebih yang membuat rumah Andreas lebih dari kesan mewah. Rumah ini bahkan 2 kali lebih besar dari rumah kita sebelumnya ya, Bi? Jayden berbisik. Cepat-cepat Mina menyenggol tubuh Jayden yang duduk di sebelahnya dengan sikunya. Rumah yang dimaksud Jayden adalah rumah saat ia masih memiliki orang tua, karena rumah yang saat ini mereka tinggali bahkan tidak seluas dapur di rumah Andreas. Berhenti bicara melantur, tegur Mina. Jayden mengangguk mengerti. Dewi kemudian datang menghampiri mereka. Halo Bibi Mina, halo Jayden. Perkenalkan, saya Dewi, ketua pelayan di sini. Sapa Dewi dengan ramah. Aku juga dulu kepala pelayan. Mina menutupkan bibirnya rapat-rapat saat ia tidak sengaja membocorkan rahasia masa lalunya pada Dewi saat ini. Masih bekerja sebagai kepala pelayan di rumah orang tua Jenny dulu. Sungguh, kebetulan sekali, tanya Dewi antusias. Mereka terlihat seumuran, namun Dewi memiliki bentuk tubuh yang sedikit kurus, sedangkan Mina sedikit gemuk. Mina kemudian tertawa risih. Tidak, aku sejak dulu hanya penjual kue tradisional. Maksudku, dulu aku selalu ingin menjadi kepala pelayan karena mereka terlihat hebat, jelasnya. Jayden melirik kesal saat mendengar Mina membual. Ia mengatakan untuk berhati-hati, tapi ia sendiri yang begitu ceroboh. Dewi kemudian tersenyum. Ia sangat tersanjung dengan ucapan Mina yang menghargai pekerjaannya. Kalau begitu, saya akan memanggilkan Tuan dan Nyonya, ucap Dewi permisi. Mina menghela napas lega kini, dan dengan segera meneguk segelas air untuk menghilangkan ketegangannya. Berhenti bicara melantur, cibir Jayden menirukan bagaimana sebelumnya Mina menatapnya galak karena membicarakan masa lalunya. Mina kemudian melotok kesal, membuat Jayden merungkut takut. Dewi mengetuk pintu kamar Jenny dan Andreas secara perlahan. Sebelumnya mereka terkena demam, dan obat yang diberikan oleh Dewi entah sudah bereaksi atau belum. Jadi ketika tidak mendapatkan jawaban, Dewi memutuskan memasuki kamar mereka untuk mengecek keadaan mereka. Dilihatnya Andreas masih tertidur, dan Jenny baru saja keluar dari ruang ganti pakaiannya. Anda sudah baik-baik saja, Nyonya? Jenny tersenyum dan berjalan cepat menghampiri Dewi. Tentu saja, obat yang diberikan olehmu sangat manjur, jawab Jenny. Ia telah menggelayut manja pada Dewi kini. Syukurlah, lalu bagaimana dengan keadaan Tuan? Tanya Dewi. Jenny lupa mengecek keadaan Andreas. Ia telah selesai mandi dan Andreas belum juga bangun. Aku akan mengecek kondisinya. Jenny lalu berjalan mendekat pada sisi Andreas. Baiklah kalau begitu, saya akan keluar karena di luar ada tamu yang sedang menunggu, ucap Dewi. Ia segera berjalan pergi meninggalkan kamar Jenny dan Andreas saat Jenny baru saja akan bertanya tentang siapa tamu yang dimaksud olehnya. Tapi ia memutuskan untuk membiarkan Dewi menemani tamu itu dan mengecek bagaimana keadaan Andreas.
Dengan perlahan ia menyentuh kening Andreas. Suhu tubuhnya sudah stabil dan pipinya sudah tidak lagi panas. Jadi mengapa ia belum juga bangun? Tapi mungkin ia hanya mengantuk, ucap Jenny setelah memastikan kondisi tubuh Andreas. Ia segera beranjak bangun dan memutuskan untuk menemui tamu mereka. Tapi kemudian Andreas menarik pergelangan tangan Jenny hingga Jenny terjatuh duduk tepat di pangkuan Andreas. Selamat pagi istriku yang cantik. Andreas beranjak bangun dan segera mendekap erat tubuh Jenny. Matanya masih terpejam dan kepalanya disandarkan di bahu. Andreas, lepaskan aku. Ada tamu yang menunggu kita di luar, ucap Jenny merontah. Tapi Andreas malah mempererat pelukannya. Andreas lagi. Andreas merajuk kini. Jenny tidak memanggilnya dengan sebutan Mas, membuatnya semakin tidak melepaskan Jenny. Astaga, Jenny mengerang kesal. Ia menarik nafas dalam lalu tersenyum. Mas, lepaskan aku dan tamu yang menunggu kita di luar. Biarkan saja. Jenny memutar bola matanya kini. Mengapa Andreas sangat menyebalkan sekali. Ayolah mas, berhenti bermain-main, gerutu Jenny. Jadi kamu ingin langsung pada intinya? Aura ini lagi. Jenny, mengapa kamu malah membuat Andreas mengeluarkan aura mencekam seperti ini lagi yang membuatmu tidak berkutik? Bagaimana jika kamu memberikanku ciuman selamat pagi dan aku akan melepaskanmu? Ucap Andreas. Astaga, tidak ada satupun hal pun yang menguntungkan Jenny. Dia bernegosiasi dengan dua pilihan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain. Andreas berpikir lalu berkata, kamu bisa memilih aku yang menciummu atau kamu yang menciumku. Itu adil bukan? Adil katanya. Luar biasa. Baiklah, aku akan menciummu tapi lepaskan aku dulu, ucap Jenny. Nanti kamu kabur. Mengapa Andreas begitu pandai? Harusnya Tuhan memberikan sedikit kebodohannya pada Andreas agar Andreas dapat dikelabui olehnya sesekali. Lalu bagaimana aku menciummu dengan posisi seperti ini? Andreas berpikir. Benar kata Jenny. Akan sulit untuk Jenny menciumnya dengan posisi seperti ini. Jadi Andreas perlahan melepaskan Jenny dan kini akhirnya Jenny dapat terbebas. Jenny tersenyum. Ia beranjak bangun dan segera menyentuh pipi Andreas dengan lembut. Pejamkan matamu, pinta Jenny. Tidak, nanti kamu kabur, tolak Andreas tegas. Jenny menahan kekesalannya di balik senyumannya. Ia kemudian menyentuh bibir Andreas lembut dengan ibu jarinya. Aku tidak akan kabur mas, ucap Jenny lembut. Perlakuan manis Jenny membuat Andreas akhirnya menurut. Jadi ia perlahan memejamkan matanya dan menunggu Jenny mengecup bibirnya. Lembut dan manis, namun mengapa Jenny sangat lama? Karena tidak sabar, Andreas membuka matanya dan Jenny telah tidak ada di hadapannya. Gadis nakal, dia mengelabuiku, ucap Andreas tersenyum malu. Sebelum Andreas menangkapnya, ia harus segera menyelamatkan diri. Jadi Jenny dengan cepat berlari menuruni tangga. Tapi langkahnya perlahan melambat saat ia melihat Mina dan Jaden sedang duduk di ruangan tamu. Bibi, Jenny berlari dengan cepat dan segera memeluk Mina dan Jaden. Bagaimana kalian bisa sampai di sini sepagi ini? Tanya Jenny antusias. Andreas yang menyuruh kami datang, jawab Mina setelah melepaskan pelukannya. Kami membawakan makanan kesukaanmu. Mina menarik Jenny ke sisinya dan menghimpitnya bersamaan Jaden. Ia kemudian membuka satu persatu rantang. Dan ada telur, sambal belado, dan ada sambal ikan asin pedas, dan satu lagi semur jengkol. Ada beberapa kue juga, jelas Mina. Terima kasih Bibi, aku sangat merindukan masakanmu. Makanlah kak, ucap Jaden. Ia sangat senang karena kakaknya hidup dengan baik sekarang.
Para pelayan kemudian membawa makanan yang dibawa Mina ke meja makan dan menatanya. Masakan Bibi selalu yang paling enak, puji Jenny setelah mencicipi makanan Mina. Tapi kemudian chef di dapur berdaham keras, membuat Jenny nyaris tersedak. Ia kemudian menoleh. Iya, iya, masakan chef juga paling enak, ucap Jenny membuat chef dan asistennya tersenyum senang. Kakak hanya makan sendiri, harusnya kakak menunggu kakak ipar, ucap Jaden, membuat Jenny cemberut. Biarkan saja, Andreas tidak memberitahuku jika kalian akan datang. Menyebalkan, ucap Jenny mendumel kesal. Aku menyebalkan? Iya, menyebalkan. Tunggu dulu, barusan siapa yang bertanya? Jenny menoleh dan Andreas sudah ada di belakangnya sambil tersenyum penuh arti padanya. Mas, Jenny tertawa kaku kini. Habislah, ia sudah membuat 2 kesalahan di pagi hari bersama Andreas. Pantas saja telingaku berdengung. Seseorang tengah membicarakanku rupanya. Ucap Andreas mendekat. Ia menyentuh lembut rambut Jenny, menyalurkan ketakutan lewat belayan tangannya. Andreas kemudian menyapa Mina dan Jaden, lalu duduk di sebelah Jenny. Makanlah nak, mungkin ini tidak terlalu cocok denganmu, namun ini semua agak pedas, ucap Mina. Aku sudah melatih diriku dengan makanan pedas sebelumnya, Bi, jawab Andreas tersenyum. Sayang, kamu tidak mau menyuapi suamimu yang menyebalkan ini? Tanya Andreas menggoda. Jenny menopang dagunya dengan punggung tangannya. Makan saja sendiri, bisik Jenny kesal. Andreas sengaja ingin membuat malu rupanya. Bibi, Jenny tidak mau menyuapiku, rengek Andreas pada Mina. Astaga, dia bertingkah seolah Bibi Mina adalah bibinya. Jenny mengoceh dalam hati. Astaga Jenny, apa sulitnya menyuapi pria tampan seperti Andreas, ucap Mina. Andreas tersenyum menang, tapi Jenny merengkut kesal. Dengan terpaksa Jenny menyuapi Andreas dari tangannya. Kalian sangat romantis, ucap Jaden tersenyum disambut dengan anggukan setuju oleh Mina.